Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, aku Danendra Tija Pratama. Aku Ferry Sukalila Maharani Sudasiawan. Aku Hafid Ahmad Nurdin Fatah. Aku Fitri Ramadan. Aku Renandika Afwidianova. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai Total Station. Check it out. Halo, jadi di sini ada Total Station dan di sini ada Prisma. Aku bakal jelasin satu-satu dari Total Station. Nah, Total Station ini itu teodolit, sebuah teodolit digital yang ada sistem EDM-nya. Ini itu biasanya digunain untuk membaca dan mencatat jarak secara otomatis, sudut secara vertikal maupun horizontal, kemudian untuk membaca beda tinggi atau jarak miringnya. Nah, untuk yang ini itu adalah prisma. Prisma ini namanya prisma reflektor ya, sesuai namanya, yaitu untuk merefleksikan gelombang dari total station seperti ini. Halo semuanya, aku Ferry Suka. Tadi di sini mau menjelaskan tentang bagian-bagian dari total station display. Yang pertama ada tribadge. Nah, tribadge ini fungsinya untuk berdiri alat total station. Yang kedua ada skrup ABC. Nah, skrup ini fungsinya untuk mengatur ketinggian TS secara halus. Selanjutnya ada nivokotak. Nah, fungsi dari nivokotak ini sebagai penanda agar alat TS itu tetap berdiri dengan stabil dan datar. Lalu selanjutnya ada display. Fungsi dari display adalah untuk melihat data serta menyimpan data. Lalu ada lensa okuler. Lensa okuler ini untuk memusatkan mata untuk melihat objek. Di lensa okuler terdapat penggerak pengatur fokus yang gunanya untuk mengatur fokus saat melihat objek, dan lensa benang untuk memfokuskan benang untuk melihat rambu ukur. Lalu ada lensa objektif. Lensa objektif itu digunakan untuk mengarahkan lensa ke arah prisma atau rambu ukur atau objek. Lalu ada pengunci vertikal. Pengunci vertikal ini digunakan untuk mengunci alat TS secara vertikal. Dan ada penggerak halus vertikal. Penggerak halus vertikal ini digunakan untuk menggerakkan atau menggeser alat TS secara vertikal secara halus supaya pergerakan tidak terlalu besar. Selanjutnya ada penggerak halus horizontal. Penggerak halus horizontal ini digunakan untuk menggerakkan alat secara horizontal supaya pergerakan alat tidak terlalu kasar dan bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Lalu ada pengunci horizontal, ini digunakan untuk mengunci alat agar alat tidak bergerak secara horizontal. Lalu ada nivotabung. Nivotabung ini gunanya sebagai penanda supaya TS tetap berdiri dengan simetris. Yang terakhir ada visir pembidik. Nah, visir ini gunanya untuk membidik objek secara kasar sebelum membidik dengan lensa okuler. Nah, selanjutnya mengenai pengaturan alat sebelum digunakan, yaitu kita melakukan centering. Centering yang pertama itu dilakukan secara optis atau secara laser. Itu bakal muncul laser dari tengah ke titik yang akan kita bidik. Setelah melakukan centering pada sumbu horizontal secara optis, selanjutnya adalah kita melakukan centering pada sumbu vertikal, yaitu dengan cara kita perhatikan bahwa gelembung pada nivokotak sudah tepat berada di tengah-tengah. Setelah gelembung pada nivokotak sudah tepat di tengah, selanjutnya kita perhatikan nivotabung. Kita pastikan bahwa nivotabung berada di tengah dengan cara jajarkan dulu OTS dengan skrup AB. Putar skrup AB secara bersamaan, baik cara masuk ataupun keluar. Putar sampai nivotabung pas di tengah. Setelah posisi tabung udah di tengah, kita putar TS sebesar 90 derajat. Selanjutnya kita bisa memutar skrup C sehingga gelembung pada nivotabung tepat pada posisi di tengah. Dan alat udah siap untuk digunakan. Selanjutnya untuk prisma. Centering pada prisma sama dengan TS sebelumnya tadi, cuman bedanya untuk sumbu horizontal TS itu pakai laser dan sedangkan ini kita manual pakai gunting-gunting. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang display yang tertera pada total station. Pada contoh pembidikan kali ini, kita akan membidik prisma poligon yang terletak di seberang.
Untuk menyalakan total station, kita cukup tekan tombol power. Setelah menyalakan total station, akan terlihat angka-angka yang menunjukkan sudut horizontal dan vertikal. Kalau untuk yang ZA itu adalah sudut vertikal, sementara yang HAR itu adalah sudut horizontal. Untuk mengukur jarak menggunakan total station, pada halaman pertama, tekan tombol distance, kemudian tunggu beberapa saat. Dan jangan lupa tekan tombol enter. Setelah terukur, jarak akan tertera di atas sudut vertikal. Seperti yang kita lihat, setelah mengukur jarak, kita mendapatkan jarak sebesar 2,676 meter. Untuk melihat jarak selanjutnya, atau jarak secara spesifik, kita bisa pencet SHV ini. Seperti yang kita lihat, SHV, jadi yang S itu adalah slope atau slope distance, H adalah horizontal distance, dan vertikal adalah vertical distance. Seperti yang kita lihat, koordinat yang tertera sebesar X, Y, Z ada di layar. Udah. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas tentang menu-menu yang ada di Total Station. Untuk mengetahui menu-menu yang ada di TS, teman-teman bisa mencet page. Kemudian pilih menu. Di sini ada berbagai menu TS, salah satunya ada coordinate, SO, resection, MLM, RAM, area kalkul, offset, repetition, dan SO line. Ya. Langsung mati kan? Ya. Tahan. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya.